Perkenalkan, nama saya Roland Pereira. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul obligasi. Apa itu obligasi? Pada dasarnya, pengertian obligasi adalah suatu surat berharga berupa pengakuan atau pernyataan utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Perusahaan penerbit merupakan pemilik utang. Lalu, surat yang diterbitkan tadi dapat dijual belikan kepada masyarakat. Di sini masyarakat berperan sebagai pemegang obligasi atau pihak yang berpiutang. Di sini ada 4 karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi. Nilai obligasi atau yang biasanya disebut jumlah emisi obligasi adalah informasi perihal jumlah dana yang diperlukan sebagai pendasaran mendapatkan utang dari investor. Besaran nominal yang dikeluarkan harus ditentukan oleh aliran arus kas perusahaan, kinerja perusahaan, dan tujuan bisnis agar investasi obligasi bergerak sesuai fakta. Misalkan, perusahaan A memiliki proyek membuat pabrik baru dengan biaya 1 miliar rupiah. Dari nominal 1 miliar rupiah tersebut, perusahaan A bisa meminta bantuan modal dari masyarakat dengan menerbitkan surat utang. Saat perjanjian berlangsung dengan calon investor, perusahaan A akan menjelaskan tujuan kerja, arus kas, serta kinerja bisnis agar investor percaya untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Poin yang kedua, kurun waktu obligasi. Obligasi adalah instrumen investasi yang memiliki rentang waktu mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Namun, secara umum jatuh tempo surat obligasi adalah 5 tahun. Para investor lebih memilih surat utang jangka pendek sebab mempunyai tingkat risiko yang lebih rendah. Yang ketiga, coupon rate dan principal rate. Principal rate adalah nominal dana yang perlu dibayarkan oleh penerbit surat utang pada pemegang obligasi saat masa jatuh tempo. Principal rate juga berkaitan dengan redemption value atau nilai penembusan, maturity value, par value, atau face value. Sementara itu, coupon rate adalah tingkatan bunga yang harus dilunasi penerbit obligasi pada pemegang obligasi per tahun. Yang keempat adalah jadwal pembayaran. Agar sesuai dengan perjanjian, penerbit obligasi perlu membayarkan bunga secara berkala, biasanya bisa per trimester, per semester, atau triwulan sekali. Poin berikut adalah jenis-jenis obligasi. Instrumen investasi ini memiliki berbagai macam pilihan. Jenis-jenis obligasi terbagi berdasarkan beberapa kategori, yaitu berdasarkan nominalnya, berdasarkan penerbitnya, sistem pembayaran bunga obligasi, serta berdasarkan imbal hasil yang didapatkan. Berdasarkan nominal obligasi, jika diamati berdasarkan nominalnya, investasi obligasi dibagi menjadi 2 jenis. Antara lain yang pertama, obligasi konvensional. Jenis ini merupakan surat utang yang menyimpan jumlah nominal sangat besar, yakni berkisar 1 miliar untuk setiap slot. Yang kedua adalah obligasi retail. Sebaliknya, jenis ini merupakan surat utang yang mempunyai total nominal kecil, hanya sekitar 1 juta saja. Nilai obligasi di antara 2 tanggal pembayaran bunga. Dalam melakukan transaksi obligasi, di antara tanggal pembayaran bunga, ada bunga berjalan yang harus diperhitungkan. Jadi, pembeli akan membayar 2 hal kepada penjual, yakni harga transaksi dan bunga berjalan obligasi. Sini ada dasar perhitungan bunga berjalan. 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 360 hari. Bunga berjalan dihitung sejak pembayaran kupon terakhir sampai hari transaksi. Hari transaksi tidak dihitung. Masuk pada contoh soal yang pertama. Bapak Dimas membeli obligasi dengan nominal 1 miliar dari Pak Indra.
Kupon 5% per tahun dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, 1 Oktober. Transaksi obligasi dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021 pada harga 98,5. Berapa nilai yang harus dibayarkan kepada Pak Indra oleh Bapak Dimas? Pada poin pertama, hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan. April terhitung 30 hari, Mei juga terhitung 30 hari, dan bulan Juni hanya terhitung 4 hari. Jika dijumlahkan maka sama dengan 64 hari. Poin kedua yaitu bunga berjalan, 64 per 360. 64 didapatkan dari 64 hari, sedangkan 360 itu sama dengan 1 tahun. Dikalikan 15% kuponnya dikali dengan nominalnya 1 miliar. Maka hasil yang didapatkan adalah Rp26.700.000. Maka bunga yang berjalan bernominal Rp26.700.000. Poin yang ketiga, nilai yang harus dibayarkan oleh Bapak Dimas 98,5% dikalikan nominalnya 1 miliar, maka hasilnya adalah Rp985 juta. Kemudian Rp985 juta ditambahkan dengan bunga berjalan sebesar Rp26.700.000. Maka nilai yang harus dibayarkan oleh Bapak Dimas sebesar Rp11.700.000. Masuk pada soal yang kedua. Sebuah obligasi tak berbunga yang bernilai nominal 500 juta jatuh tempo dalam 4 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield atau penghasilan 12%. Sini nominalnya ada 500 juta, T sama dengan 4, itu 4 tahun. Jadi 500 juta per 1 plus 12%. 12% dari yieldnya pangkat 4. 4 itu dapat dari itu tempo dalam 4 tahun. Jika dihitung maka mendapatkan hasil Rp317.759.039. Masuk pada soal yang ketiga. Sebuah obligasi korporat bernilai nominal 2 miliar berkupon 15% per tahun dan membayar bunga setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Jika pada tanggal 11 Juni 2021 obligasi itu ditawarkan pada harga 114,725, berapa jumlah yang harus dibayarkan pembeli? Pada poin pertama, hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan. Maret terhitung 30 hari, April juga 30 hari, Mei 30 hari, dan Juni hanya 10 hari. Jika ditotalkan maka semuanya 100 hari. Poin yang kedua, bunga berjalan 100 per 360, 100 didapatkan dari jumlah hari, 360 dihitung 1 tahun sama dengan 360 hari dikali 15% kuponnya dikali dengan nominalnya 2 miliar. Maka bunga yang berjalan adalah Rp84.166.667. Poin yang ketiga, nilai yang harus dibayarkan pembeli adalah 114,725% dikali dengan 2 miliar sama dengan 1.294.500.000 rupiah. Lalu 1.294.500.000 rupiah ini ditambahkan dengan bunga berjalan sebanyak 84.166.667 rupiah. Maka total nilai yang harus dibayarkan pembeli sebesar 1.378.666.667 rupiah.
Mungkin itu saja materi saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.